menghargai waktu rekan-rekan yang ada di sini. Kita mulai dulu ya. Kita bisa mulai. Mungkin Mas Ihsan bisa dikecilkan suaranya. Oke. Selamat pagi semua. Kita mulai ya acaranya. Udah ya, selamat pagi Mbak Ayam. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Id. Ya, pagi. Ya, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ingin menyapa kepada para peserta hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ewi Ranti Ayang atau biasa dipanggil Ayang. Saya yang akan memandu acara hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, mungkin pagi ini kalau di tempat saya lagi mendung, tapi kita tetap berucap syukur, alhamdulillah, bahwa pada hari ini, pagi ini, kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara PMO Profesional Indonesia, meeting point yang ke-11 dengan tema Project Management versus Change Management. Nah, sebelum mulai acara ini, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan yang ada di webinar ini. Yang pertama itu mohon mencantumkan nama lengkap di profile akun, bukan panggilan. Lalu yang kedua, mohon mengaktifkan video atau menggunakan foto profil saat sesi berlangsung. Nah, selama pembicara menyampaikan materi, seluruh audio peserta itu akan di-mute oleh moderator. Lalu saat sesi diskusi atau tanya jawab, mohon dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Namun, nanti jika masih ada sisa waktu yang cukup, peserta dapat menggunakan feature raise hand pada bagian partisipan, sehingga terlihat di layar video, kemudian peserta diizinkan untuk bertanya langsung dengan mengaktifkan audio dan kamera. Nah, nanti mohon mengisi absen feedback dengan menuliskan nama lengkap. Karena ketika nama yang ada di link absen ini akan digunakan yang di e-sertifikatnya gitu. Nah, untuk peserta yang mendapatkan yang ingin mendapatkan e-sertifikat dapat menuliskan di form absen. Dan untuk e-sertifikat ini free untuk semua member PMO PI. Nah, tapi kalau untuk yang berbayar, untuk yang non-member itu ada berbayar tapi sedikit saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan agenda kita hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, lalu nanti kita ada foto bersama di awal, kemudian perkenalan singkat mengenai PMO Profesional Indonesia, lalu nanti kita masuk untuk pemaparan materi, Project Management versus Change Management, lalu ada tanya jawab, dan closing serta penyerahan virtual sertifikat kepada pembicara. Nah, karena masih pagi, kita langsung aja, mungkin masih pada cerah-cerah ya, pada pagi ini, kita buka dulu kamera Zoom kita, kita masuk ke foto bersama. Yuk, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mungkin Mas moderator bisa di-take out dulu slide-nya, biar kelihatan semua. Di galeri view. Bisa dimatikan dulu. Oke. Panitia udah siap ya untuk fotonya. Yang belum buka kameranya boleh tolong dibuka. Yang di belakang-belakang. Kita buka ya kameranya dulu ya. Kita foto bersama dulu di awal. Karena bisa tahu nih, ini orang-orang yang memang amat sangat antusias terhadap acara ini. Gitu. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, halaman kedua.
senyum ya. 3, 2, 1, buncis. Oke, halaman ketiga. Keju. Sudah belum panitia? Oke. Sudah ya fotonya ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah tepat waktu datang pada pagi hari ini. Moderator bisa ini lagi slide-nya bisa ditampilkan lagi. Oke, sekarang karena kita sudah foto bersama, kita masuk ke agenda kita yang kedua, yaitu ada perkenalan singkat mengenai PMOPI yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Arif Nur Rahman selaku perwakilan dari PMO Professional Indonesia Organizer pada hari ini. Kepada Mas Arif, halo. Halo Sudah Mbak siap, Yang. Mas Arif? Oke. Sudah siap. Waktu dan screen saya persilahkan ya, Mas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Yang untuk sambutannya yang luar biasa cheerful ya. Semoga semangatnya ini menular ke seluruh peserta yang hadir di acara kita pagi hari ini tentunya. Halo semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para hadirin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Rahman. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Arif, dan sesi kali ini izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat profil dari PMOP. Oke, boleh next slide. Oke, pertama saya ingin menjelaskan nih bahwa PMOP merupakan singkatan dari PMO Profesional Indonesia, yang mana merupakan komunitas PMO pertama di Indonesia. So, this is community for PMO ya, not for PM. Walaupun ada irisan antara PMO dengan PM, di sini kita memang spesifik membahas tentang PMO. Lalu objektif kita ngapain sih di komunitas ini? Objektifnya cukup sederhana. Bahwa kita ingin menjadi wadah untuk saling belajar, saling berkenalan, memperluas networking untuk seluruh profesional PMO yang ada di Indonesia. Oh, berarti kalau saya bukan PMO, nggak bisa ikutan dong ya? Ya nggak juga sih, kita tetap welcome kok untuk teman-teman yang berminat masuk atau memutuskan untuk starting karir di dunia PMO. Atau memang hanya sekedar ingin belajar tentang PMO, ayo atau sok gitu. Silahkan kita buka pintu dengan senang hati, dan PMOP ini adalah community based ya, not for profit organization. Jadi memang organisasi ini pure, tidak mengedepankan profit, dalam konteks semuanya dikembalikan ke organisasi dan untuk keberlangsungan kegiatan PMO itu sendiri. Oke, selanjutnya boleh next slide lagi. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai milestone PMOP. Dimulai dari pertama kali PMOP mengadakan meeting point, yaitu di bulan Oktober tahun 2018, and at the moment kita lakukan trial and error. Kira-kira kalau kita adakan komunitas PMO, akan ada audiens yang join nggak ya gitu kan. Oh ternyata alhamdulillah dan cukup positif juga nih responnya, sehingga beranjak dari hal tersebut kita jadi sering mengadakan regular event, termasuk salah satunya adalah meeting point yang menstimulus adanya inisiatif ataupun gagasan-gagasan pengembangan baik untuk komunitas maupun kontribusi dari komunitas terhadap perkembangan profesional PMO yang ada di Indonesia. Untuk acara PMO Meeting Point sendiri, alhamdulillah nih kita bisa mengundang prominent speaker yang penting-penting baik yang ada di Indonesia seperti Pak Adi, Pak Sahlani, Pak Isan, Pak Edi, maupun internasional seperti Philip User, Americo Pinto, dan lainnya. Oke. Selanjutnya lagi saya akan menjelaskan atau menyampaikan informasi terkait website PMOP yang nantinya akan menjadi information center untuk segala inisiatif dan event dari organisasi. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa akses recording dari semua event yang sudah pernah kita adakan, termasuk nanti setelah selesai acara ini juga bisa dilihat nanti recordingnya di sana, tersimpan rapih di dalam website tersebut. Ditambah ada banyak fitur yang menarik yang saat ini sedang kami kembangkan dan nantinya Bapak dan Ibu bisa explore di dalam website tersebut. Untuk aksesnya sendiri, gimana sih? Gampang banget, Bapak dan Ibu tinggal visit pmop.id aja, seperti yang ada di screen. Oke, lanjut lagi ke we move to other slide.
Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai membership ya, membership dari PMOP. Jadi membership ini merupakan bentuk evidence dari keanggotaan PMOP di mana kami mengundang rekan-rekan semua yang tertarik untuk mendalami dunia PMO untuk bergabung dan tumbuh bersama dengan tujuan kembali untuk memperluas networking, satu, dan yang kedua adalah information sharing. Lalu apa sih benefit yang saya dapat kalau saya jadi member PMOP? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ayang bahwa mendapatkan free e-sertifikat pada setiap meeting point event. Nah, jadi setiap member akan dapat gratis nih, sedangkan untuk non-member tetap bisa dapat namun dikenakan biaya sedikit tentunya. Nah, lalu kita juga akan adakan beberapa kali event hangout. Ini adalah event yang eksklusif ya untuk members only, di mana kalau hangout ini agak sedikit berbeda sih strukturnya dengan meeting point. Dan di hangout ini kita lebih banyak tektok diskusi yang sifatnya open. Nah, lalu yang terakhir, selain 2 poin yang tadi disebutkan sebelumnya, akan ada banyak lagi benefit yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan seiring dengan inisiatif event yang sudah kita siapkan di tahun 2021. Saya ingin menginformasikan juga nih bahwa untuk e-card membership sudah mulai dikirim ya melalui email sejak launching buku di bulan Januari. Tanggalnya saya lupa gitu. Nah, di mana dengan Bapak dan Ibu membeli buku panduan PMO Indonesia ini secara otomatis Bapak dan Ibu sudah menjadi member di organisasi tersebut. Oke. Boleh lanjut lagi? Nah, lalu tadi saya mention sedikit ya mengenai buku panduan PMO yang launching di tanggal 12 Desember 2020 dan alhamdulillah hingga saat ini sudah terjual sebanyak 450 kopi. Dan untuk rencana cetakan kedua, kami akan mulai sesegera mungkin. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan feedback positifnya di sesi 1 kemarin. But we still need your feedback anytime mengenai buku tersebut. Untuk linknya ada pada website kami di pmop.id atau Bapak dan Ibu bisa akses sesuai link yang tertera di layar, yaitu di bit.ly/feedback buku PMO. Nah, jangan lupa F-nya kapital ya, biar nggak salah link. Nah, dan berikut beberapa peserta feedback terbaik. Ada Pak Ika, lalu ada Pak Ihwanuddin, ada Pak Agus, ada Pak Ferry, dan yang terakhir Pak Gregorian. Saya ucapkan selamat ya Pak, dan terima kasih kepada para pemenang. Semoga hal tersebut bermanfaat baik untuk kami, organisasi PMOP, maupun Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya adalah mengenai inisiatif. Next Initiative Event, ada beberapa wacana dan gagasan yang sedang kami kaji dan terus kembangkan. Yang pasti akan ada regular event yang akan kami terus laksanakan, yaitu PMO Regular Meeting Point, lalu ada juga PMO Hangout yang pesertanya tadi eksklusif members only, dan insya Allah kita juga akan mengadakan PMO Workshop, PMO Conference, dan PMO Indonesian Award, collab with PMO Global Alliance. Oke. Kira-kira demikian penjelasan singkat dari saya ya. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan ataupun kebutuhan informasi lebih lanjut mengenai PMOP, silahkan bisa kontak kami melalui website ataupun beberapa sosial media kami, baik di LinkedIn, Facebook, Instagram, dan juga Spotify. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Ayang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arief atas pemaparannya sekilas tentang PMO Profesional Indonesia. Jadi kita PMOP memang ada beberapa agenda yang telah dilaksanakan dengan pembicara nasional maupun internasional. Kita juga membuka membership kepada seluruh rekan-rekan profesional, praktisioner, akademisi, dan mahasiswa yang ada di dalam komunitas ini, sehingga kita nanti sama-sama belajar bagaimana sih PMO itu yang ada di Indonesia yang diterapkan, dan kita juga akan membuka wawasan serta jaringan sesama PMO antusiasme. Nah, sebelum mulai acara ini, kita ada polling singkat untuk demografi dari peserta yang hadir sekarang. Mungkin dari panitia bisa dimunculkan polling Zoom-nya. Jadi ini ada polling singkat
kita ingin tahu dari industri mana sih rekan-rekan yang hadir sekarang. Gitu, ada banking kah, telecommunication, telco, IT, di mining on energy, apakah di government, manufacturing, consulting, construction, education, atau others. Udah ada beberapa pertanyaan, jawaban yang masuk, sudah 44 dari 78 peserta. Wah, ini kalau dilihat, siapa ini championnya hari ini? Oh, banyak dari telco dan IT yang hadir. Manufacturing menyusul? Kita tunggu ya votingnya. Oke, dari manakah yang paling banyak hari ini? Oh, hampir semuanya terisi nih. Ada yang dari financial service, dari telco, information technology, dari manufacturing and consumer goods, ada consulting, construction, ada others. Others juga banyak nih, 12. Kalau boleh tahu nih, coba jawab deh di kolom chat. Others ini pada industri apa ya? Lumayan banyak, 12 pilihan. Oh, dari logistik. Ada yang dari healthcare. Oke. Oke, kita 1,5 menit lagi pollingnya untuk rekan-rekan yang belum. Polling bisa mengisi polling singkat dulu, biar kita tahu rekan-rekan yang hadir di sini tuh dari industri mana ya. Oke, sepertinya sudah, Mbak Ayang, bisa kita tutup. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengisi. Ini dimenangkan, nggak dimenangkan ya. Bukan dimenangkan, tapi mayoritas untuk hari ini itu di IT. Oke. Oke, ya. Sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke agenda inti dari hari ini, yaitu pemaparan materi dengan tema Project Management versus Change Management. Nah, untuk beberapa peserta di sini, ini akan dibawakan oleh Pak Edi Sutanto. Untuk beberapa peserta yang ada di sini mungkin sudah mengenal atau mendengar tentang Pak Edi Sutanto. Nah, tapi di sini izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang Pak Edi. Pak Edi ini dia merupakan founder dari Astur Solution, merupakan firma konsultan yang mengkhususkan diri dalam membantu klien untuk agile leader, agile team, agile organization. Beliau juga memiliki 25 tahun pengalaman sebagai konsultan, trainer, dan coach di area human capital development. Nah, dia juga pernah sebagai managing director PKM Consultant, salah satu perusahaan leader di productivity management consultant. Dia mengawali karirnya sebagai peneliti di Prasetya Mulia Business School, dan 5 tahun kemudian dia memiliki 5 tahun pengalaman lebih di Human Resource Practitioner di salah satu perusahaan farmasi, dan di 5 tahun terakhir dia fokus untuk providing coaching untuk individual dan organizational transformation. Nah, Pak Edi ini sendiri merupakan pemegang pertama untuk Certified Change Management Professional CCM PTM di Indonesia dari Global Association Change Management Professional. Pak Edi ini menempuh pendidikan S1 Psikologi di UGM
dan mendapatkan beberapa professional certification. Di antaranya ada Certified EQ Trainer dari 6 Second USA, lalu ada CEO Roundtable Facilitator from Ansoff Associates Singapore, lalu ada Certified Change Management Practitioner dari PROSCI USA, lalu ada Ericsson Professional Coach from Ericsson International Canada. Oke, sekarang kita sambut nih Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo, selamat pagi Mbak Ayang. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya senang sekali bisa di sini. Jadi malu nih dibacain panjang banget sama Mbak Ayang nih. Baik, baik. Oke Ya. Pak, waktu dan screen kami persilahkan ya Pak, silahkan. Baik, ya. Terima kasih Mbak Ayang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman, saya sebut teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, komunitas PMO Profesional Indonesia nih. Ya, senang sekali pagi ini kita bisa bertemu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih untuk pengurus PMO ya, PMO Profesional Indonesia dan panitia pertemuan hari ini untuk mengundang saya untuk sharing tentang change management dan bedanya dengan profesional project management seperti apa. Ini luar biasa sekali ya. Jadi saya sempat dihubungi oleh Pak Akbar beberapa waktu yang lalu untuk mengundang saya sharing di forum ini. Terus terang waktu itu saya belum tahu topiknya apa sih ya. Jadi apa yang bisa di-share ya tentang change management. Kemudian saya teringat pernah diskusi dengan para pakar project management di sebuah korporasi yang biasa menyelenggarakan proyek-proyek yang nilainya triliunan. Jadi ya bisa bayangkan proyek-proyek yang tentang pengeboran minyak, eksplorasi, bagaimana membangun rig di tengah laut gitu ya. Proyeknya seperti itu. Nah, saya diundang di situ karena korporasi ini sedang melakukan transformasi. Jadi saya diundang untuk semacam membangunlah capacity building untuk change management. Gitu. Nah, tapi rupanya banyak pertanyaan ini dari yang ditanyakan pada panitia waktu itu. Kita berhubungan dengan orang HC. Divisi HC-nya banyak pertanyaan, ini apa change management ini? Lalu saya dipertemukan dengan, sebelum training saya dipertemukan dengan project management profesional yang ada di korporasi itu. Nah, setelah diskusi saya melihat bahwa berarti change management ini belum banyak dikenal gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu saya pikir topik ini bagus juga ya saya kenalkan. Jadi kalau kita mau kenalkan dengan sesuatu yang sudah dikenal gitu, itu dari project management. Makanya saya ngambil judul project management versus change management. Tapi ini bukan satu perlawanan. Ya, ini katanya senior saya dalam change project management, ini complementary, yaitu mungkin hari ini ada di dalam forum ini juga hadir Pak Rianto. Selamat pagi Pak Rianto. Ya, makanya ya terima kasih nih memberikan semacam briefing awal ya tentang project management. Makanya saya dalam judul ini saya mengambil lambang yin yang gitu. Ya. Yin yang ini menunjukkan bahwa ini jadi satu sebenarnya, dia complementary, saling mengisi ya. Kalau kita tahu yin yang itu konsepnya ada pagi, ada malam, ada panas, ada dingin, ya itu menjadi satu kesatuan yang menjaga keseimbangan. Oke. Nah, konsep yin yang ini kita katakan apa sih project management dan change management. Jadi kalau saya boleh mulai, suara saya bagaimana? Mungkin ada cukup jelas, aman Pak. Oke, cukup jelas ya. Jelas, tidak ada feedback Pak. Tidak ada feedback ya, terima kasih. Nah, jadi saya mengambil lambang yin yang ini, jadi project management dan change management. Jadi apa sih project management itu? Nah, mereka fokusnya di mana dan change management fokusnya di mana?
Mungkin saya mulai dari project management. Project management adalah berbicara tentang instalasi, installation, construct sesuatu, gitu ya. Ya, yang diinstal bisa macam-macam, bisa sifatnya yang teknologi, bisa ER, sistem maupun people, gitu ya, culture, satu culture yang baru. Jadi kalau bisa ERP, bisa Salesforce, apapun, bahkan bisa culture. Ya, bisa juga model leadership yang Anda mau install di situ. Nah, kalau change management bicaranya apa? Bicaranya adoption. Jadi bagaimana tadi yang diinstall itu diadopt, bagaimana digunakan, dan juga bicara benefit realization nanti lebih detailnya. Ya, jadi kita tahu apa yang diinstall sama adoption ini dua hal yang berbeda. Ya, bisa diinstall tapi belum tentu diadopt. Ya, misalnya contoh di sini, ya salah satu. Mungkin saya pikir Bapak Ibu dengan pengalamannya, dengan pembedaan ini mungkin bisa kita lebih enak melihatnya. Ya, apa sih project management dan change management? Oke, nah ini kita sering lihat ya, ini dalam pengelolaan sampah. Ini adalah satu adoption. Ya, adoption itu artinya apa? Sorry, bukan adoption. Ini adalah install, ini construct. Sudah ada. Ya, ini saya ambil dari salah satu MRT station ya, di Jakarta gitu. Kita lihat di sini. Ini adalah sudah terinstall, sudah ada. Secara teknis sudah selesai, sudah terpasang untuk pengelolaan sampah. Nah, kita lihat. Nah, adoption-nya gimana? Ya, Bapak Ibu, ternyata kita lihat di sini bahwa ya walaupun kotak sampahnya sudah terpasang di situ, tapi tentu ada behavior perubahan tertentu yang diharapkan dengan sistem yang kita install pengelolaan sampah. Ternyata ya behaviornya tidak nyampe gitu ya, tidak nyampe. Dan ini yang terjadi gitu. Misalnya kita lihat seperti ERP gitu ya. Ya, konsepnya kebetulan saya cukup banyak membantu di ERP gitu ya dalam change management-nya. Bukan, tapi katakanlah ERP gitu sebagai contoh saja gitu. Nah, ERP diinstal gitu. Ya, kita install dengan harapan bahwa ada lalu go live. Mungkin project management berbicara itu. Tapi bagaimana adoption-nya? Bagaimana apakah orang mulai melakukan analisa berdasarkan data? Ya. Bagaimana benefit realization-nya terjadi? Apakah raw material cost-nya turun gitu ya. Nah, ini adalah bicara adoption, installation and adoption. Nah, mungkin supaya lebih jelas sedikit mengenai perbedaan background ini. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa project management udah lama sekali ya. Ya. Asosiasinya berdirinya tahun 69. Sedangkan kalau change management, Association Change Management Profesional itu 2011, Bapak Ibu. Ya, jadi beda berapa tahun gitu. Lalu membership-nya, 600.000 lebih. Kalau ACMP baru sekitar ya belum sampai 5.000. Chapternya juga masih 30-an. Nah, standar ya body of knowledge-nya kalau PM udah lama sekali. Ini baru 2014 ya. Dan the first project management profesionalnya yang certified gitu ya. Kalau di PMI ini ya, PMP itu udah sekarang lebih dari 1 juta ya yang sudah memegang sertifikat PMP. Nah, sedangkan untuk ACMP itu ya baru lewat 1.000, baru lewat 1.000 sedikit gitu ya. Nah, makanya masih banyak perlu dikenalkan ya tentang change management ini. Jadi kalau masih belum, orang masih lihat, apa sih
bedanya, nah kira-kira kita lihat juga sejarahnya seperti itu. Jadi memang sesuatu yang baru ya, kayak new kid on the block. Tapi sebenarnya ini kebutuhannya udah jauh-jauh hari gitu ya. Saya belajar pertama tentang organization change management itu dari bukunya Kotter, Philip, ya, John Kotter, ya, yaitu bukunya Leading Change. Itu dia tahun 1000, saya kira sekitar tahun 95 atau apa, sebelum krisis, gitu ya. Kira-kira itu. Jadi isu change management-nya sudah lama, tapi dia jadi profesi baru saja, ya 2011. Oke, ini sedikit background. Ya ini asosiasinya sepintas saja. Jadi, nah kebetulan secara global itu ada ACMP, kemudian ada CMI juga, itu base-nya di Australia. Kemudian di Asia juga kita lagi bangun nih, ya. Jadi change management gaya Asia, ya, karena tahu kita bilang adoption itu bicara perilaku, bicara culture. Jadi sehingga para profesional change management di Asia itu melihat bahwa kayaknya beda gitu ya. Kita unsur ada culture-nya. Jadi sehingga sekarang lagi dibangun adalah untuk Asia. Ya, kebetulan untuk di Indonesia saya country representatifnya. Jadi saya senang sekali dapat kesempatan untuk sharing di sini sambil cari pengikut. Begitu ciri-cirinya Bapak Ibu. Oke, mungkin kita lebih detail lagi ya. Jadi kita mengatakan project management di technical side, ya, execute the project effectively and efficiently. Ya. Kita tahu bahwa ada selalu current dalam satu project maupun change management project, itu ada current, ada future, ya, ada transition. Nah, kalau change management dari people side-nya, jadi dari people side-nya, kemudian di sini berbicara tentang personal transition, ya, bagaimana orang bertransisi. Oke, saya mungkin kasih contoh. Ya, lebih detailnya, jadi kita bilang yang satu technical, yang satu people behavior. Ya. Lalu kalau yang di manage apa? Scope. Ya, kita bicara scope, bicara time, bicara quality. Nah, kalau change management dia bicara adoption. Ya, adoption. Bicara resistensi. Kalau kita lihat tadi tentang pengurusan pengelolaan sampah tadi, kenapa akhirnya juga semua sampah sudah dipisah-pisahkan, terakhir dicampur lagi. Nah itu apakah resistensi atau culture atau engagement? Ya, nah itu isu-isu change management bicara di situ, engagement. Nah kalau outcome-nya technical solution, people adoption. Nah, ini salah satu contoh di kebetulan case-nya adalah SSO, Share Service Operation. Mungkin yang pertama ini adalah Telkom ya. Kalau nggak salah saya dengar katanya Telkom ini adalah salah satu contoh share service operation yang pertama dan mungkin yang terbaik di Indonesia. Nah, kalau secara project management kita berbicara proses, sistem dan strukturnya. Ya. Bagaimana job role-nya? Jadi ini ada as-is. Kemudian bicara proses yang akan datang. Jadi technical prosesnya yang dilihat oleh fokus dari project management. Sementara fokus dari change management adalah bagaimana moving orang dari current state. Jadi artinya dari proses sekarang ke proses yang akan datang, itu apa saja impact-nya, bagaimana kita membuat dia understand dan dia bisa berubah. Ya, job role-nya berubah, itu bagaimana bisa dia terjadi adopsi seperti itu. Ini contohnya di share service operation. Nah, kalau mungkin di teknologi, kebetulan sedikit yang terkait dengan information technology, mungkin kita berbicara seperti ini. Ya, ada pre-go live, ada post-go live. Ya. Kemudian kalau PM, dia berbicara bahwa bagaimana bisa time, cost, quality-nya tercapai, gitu ya.
mungkin secara teknis juga. Nah, kalau di CM-nya berbicara tentang communication, ya, business readiness-nya, trainingnya seperti apa. Nah, change management juga berbicara outcome-nya adalah adoption juga, dipakai nggak, usage-nya berapa besar, yang mengadopt seberapa besar, seberapa proficiency levelnya seperti apa, kemudian benefit realization-nya seperti apa. Yang tadi saya katakan, saya ambil contoh salah satu ERP, ya, kita project management ada business blueprint, as is dan to be, ya. Lalu gimana kita bisa menginstall itu sehingga nanti dengan waktu yang tepat dan cost dengan quality yang bagus. Nah, di situ ada communication, ada training, ada business readiness. Business readiness itu biasanya kita melakukan impact analysis, ya, impact analysis dari as is dan to be itu impact-nya apa saja. Nah, kalau project management mungkin habis go live sudah selesai, ya, maintenance saja. Tapi yang maintenance adalah technical. Tapi change management terus bagaimana diadopt. Apakah orang-orang mulai melakukan analisa berdasarkan data, ya, lalu dan seterusnya yang direncanakan, gitu ya, terkait dengan programnya. Oke. Nah, ini saya pikir saya lewati saja. Jadi soft-nya, hard-nya. Jadi kita bicara tadi ada stakeholder. Kalau di change management ada project communication, stakeholder management, business readiness, training, dan usage and adoption. Nah, persisnya bedanya apa? Jadi mungkin ini sedikit lebih detail. Jadi kalau kita lihat prosesnya di project management ada initiation, planning, execution, monitoring, controlling, closing. Ya, itu cycle-nya. Nah, sementara change management cycle-nya adalah planning, managing, reinforce change. Nah, tools yang dipakai juga beda. Ya, jadi kalau di project kita bicara dengan project charter, statement of work, ya, business case, ya, work breakdown, budget, segala tracking, ya, itu tools-nya yang dipakai. Sementara kalau kita lihat di kita bicara individual change modelnya seperti apa. Jadi bagaimana orang berubah, ya. Lalu communication-nya seperti apa, sponsorship-nya gimana. Jadi communication, sponsorship supaya orang engage, ya. Lalu coaching-nya, training-nya, lalu bicara tentang resistensi management juga. Jadi tools-nya berbeda, gitu ya. Tools-nya berbeda. Oke. Nah, ini mungkin sebelum saya sampai di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami, ya, dapat gambaran bedanya di mana, gitu ya. Nah, saya ingin masuk ke sedikit tentang change management. Jadi di change management ada yang kita sebut maturity level, change management maturity model, ya. Jadi level 1, level 2, level sampai 5, gitu ya. Ini saya ambil dari proses. Nanti kita akan coba lakukan, kita akan melakukan survei untuk ini sebentar, ya. Jadi apa level 1 itu apa? Little and no change management practice, ya, tidak diterapkan. Kedua ada isolated, ya, some elemen mulai dipakai. Kalau multiple project sudah komprehensif. Mungkin ini juga analogi dengan project. Mungkin project management juga punya maturity model. Oke. Nah, sekarang saya ingin kenalkan satu. Jadi kecuali change management dan project management, ada satu hal yang penting, yaitu sponsorship. Nah, itu akan saya menggambarkannya seperti ini. Jadi successful change management initiative itu harus seperti berkaki 3, ya, bangku dengan kaki 3, gitu. Jadi kalau salah satu goyang dia tidak mantap, gitu. Nah, project management berbicara dengan technical side-nya, dan kemudian change management berbicara people side-nya, dan sponsorship-nya juga penting. Saya mengatakan bahwa tidak
tidak ada change management kalau tidak ada project. Jadi project itu adalah awal gitu ya. Kemudian baru ada change management. Kemudian leadership juga penting. Project management akan kacau kalau tidak ada sponsor. Jadi hal ini berkaitan. Nah, kita akan melakukan semacam short survey sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Oke. Kita akan melakukan semacam survei Bapak Ibu dengan menggunakan AHA slide. Jadi saya mau pindah slide sebentar. Mungkin dari panitia bisa share kode AHA slide-nya sehingga Anda bisa akses ini melalui komputer, melalui HP Anda. Ya. Oke, sorry ini saya stop saya. Saya akan coba share ke ya, Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan. Udah semua bisa lihat slide saya? Sudah, Bapak Pak, Ibu? sudah. Udah ya? Iya. Oke, ini sebentar, sorry. Ini ada 2 pertanyaan. Tadi saya menjelaskan organizational change maturity model. Nah, Bapak silakan isi aksesnya ke kode ini melalui HP Anda. Ya. Masing-masing Bapak, maaf nih kebetulan 20 AHA slide saya kapasitasnya 50 maksimal. Karena biasanya saya lakukan ini dalam workshop yang isinya paling banyak 25 orang gitu ya. Jadi silakan kita coba dapatkan profilnya, level dari peserta hari ini seperti apa. Wah, cukup bagus nih. Ya, kita bisa lihat bahwa oke. Baru 17 orang yang join. Oke, cukup bagus. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah merespon. Saya open ya. Open lagi kali Pak, masih Saya ada. open lagi ya. Sorry. Ya. Sampai 50. Sudah ada 30 peserta. Sudah 30 peserta. Sudah 42 yang join, tapi yang merespon baru 36. Oke, ya. Nah, 45. Jika rekan-rekan ada pertanyaan sambil nunggu Ya, polling, jika ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan dulu di kolom chat. Nanti di akhir sesi materi, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, dan jika nanti ada waktu yang cukup, nanti rekan-rekan boleh open mic dan open kamera untuk menanyakan langsung ke Pak Edi. Karena kesempatan yang luar biasa banget nih, kita bisa tanya langsung sama Pak Edi Sutanto yang udah malang melintang di dunia change management. Beliau ya pemegang certified pertama ya Pak tadi iya, ya, terima kasih Mbak ya. Dan setahu saya juga belum ada yang lain, makanya saya sangat eager untuk sharing ini supaya dapat juga ada yang dari Indonesia juga ikut gitu, bisa certified. Iya. Bahkan di kelas dunia pun baru 1000 ya Pak ya, sekitar 1000-an. Betul. Jadi momen yang bisa kita ambil untuk menjadi change management professional juga. Baik, ya hasilnya sudah ada ini luar biasa ya. Jadi kita lihat hasilnya. Jadi ternyata cukup banyak yang sudah mulai multiple project. Jadi sudah comprehensive change managementnya. Jadi it's good sebenarnya ya. Jadi teman-teman sudah punya pengalaman tentang change management seperti apa gitu. Ya, ada
Ya, bahkan sudah ada yang jadi standar ya. Jadi udah company wide ya. Baik. Oke, terima kasih sharingnya. Mungkin ini kita capture dulu ya. Kita akan ke pertanyaan kedua. Tadi saya mengatakan bahwa program transformasi atau change itu seperti kursi kakinya 3 gitu ya. Ada project management, ada change management, kemudian ada sponsorship. Nah, kita ingin lihat pengalaman Bapak Ibu selama melakukan ini. 3 hal ini menurut Anda kondisi di organisasi Anda berapa skornya? Ya, skor 5 itu baik gitu ya. Jadi kita akan lihat. Silakan. Sudah dapat slide yang sama? Bisa masuk Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, kita lihat pergeserannya. Ya, sponsorship cukup baik ya. Terus selalu mengatakan yang paling tinggi. Oke, bahkan ada yang 5. Oke. Ya. Oke. Saya kira kita udah dapat skornya ya. Seperti ini. Jadi kalau saya open lagi mungkin sudah 46 ya. Sorry, jadi maaf Bapak-bapak Ibu, kita udah dapat gambarannya. Kelihatannya project management ya, komunitas PMO ini luar biasa. Jadi kita lihat bahwa paling bagus sudah project management udah oke ya, 3,5, mungkin leadership-nya juga oke. Dan memang change management-nya masih 2,4 ya. Saya kira ini mungkin waktunya mungkin kita coba melihat apa ya, kita katakan change management perlu mendapatkan perhatian, masih lemah gitu ya. Oke. Ya, berarti PMO Profesional Indonesia tidak salah memilih topik change management dalam meeting point kita kali ini. Ya, mungkin saya stop di situ dulu. Kita bisa mulai tanya jawab begitu, Bapak Ibu, Mbak Ayam. Oke, Pak Edi, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama itu ada dari Pak Amrizal. Beliau menanyakan siapa John Kotter dan bagaimana tulisannya. Seperti itu. Ya, ya. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan singkat. Langsung ya. Atau boleh? Kita langsung aja ya. Ya, terima kasih Pak Amrizal. Pertanyaannya. Udah dijawab kayaknya tadi deh. Saya nanya literaturnya tadi udah dijawab tapi. Oh, oke. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya. Terima kasih Mbak Ayam. Ya. Atau Pak Edi mau menjawab juga secara singkat? Saya kira itu John Kotter itu adalah teori dia tentang change management itu sudah menjadi klasik. Jadi 8 step John Kotter itu menjadi satu yang klasik, yaitu dia ada 8 langkah ya yang mengatakan create sense of urgency, kemudian bangun koalisi, bikin vision, communication, itu 8 step-nya adalah satu teori klasik udah dan sangat powerful. Ya, silakan mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan jika rekan-rekan yang ada pertanyaan, itu bisa ditaruh di kolom chat. Jika nanti kita ada cukup waktu, kita akan minta rekan-rekan untuk open mic sama open kamera untuk menanyakan langsung ke Pak Edi. Karena nanti di akhir sesi, kita akan kasih 2
hadiah menarik 2 souvenir dari PMO PI untuk penanya terbaik. Gitu. Nanti mohon izin ya Pak Edi, bisa dipilih 2 pertanyaan terbaiknya nih siapa. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Pak Sahlani. Bagaimana mengintegrasikan proses change management ke dalam proses project management? Oke. Jadi mengintegrasikannya adalah yang jadi lead biasanya itu adalah project management. Ya. Kemudian bagaimana kita menginstall itu biasanya kita melakukan semacam apa ya? Mengintegrasikan antara change management dengan PM itu step by step. Ya. Jadi mulai dari engagement biasanya ya. Waktu kita analisa stakeholder, kita juga lihat dia. Mungkin saya ada satu slide yang ingin saya share untuk menjawab itu, Pak Syahran. Boleh Pak, silahkan. Ya, tadi saya lompati karena saya pikir itu waktu. Ya, saya share sebentar. Udah kelihatan? Ya. Sudah, Pak. Ya, jadi bagaimana kalau tadi mengintegrasikan, jadi ini biasanya initiate project, ada scope. Lalu kita lihat ya, ada readiness, impact analisisnya seperti apa. Ya, di project ini kita mulai mengidentifikasi sponsor, coalition, change management teamnya siapa. Jadi biasanya dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian begitu project planning jalan, ada objektif, kita di sini coba melakukan ya anticipate resistensi apa yang perlu dilakukan. Ya. Resistensi apa yang bisa kita antisipasi gitu ya. Dan kemudian waktu define requirement, kita mulai communication. Ya, kenapa penting project ini? Ya, lalu juga training, ya biasanya di awareness di sini. Lalu waktu design solution biasanya kita membekali para manajer. Ya, oke. Mungkin saya kasih contoh salah satu ya yang terkait dengan antisipasi. Gitu. Ada satu company, mereka bikin satu program gitu ya, salah satu terkait dengan ERP gitu. Nah, waktu pada saat mereka mapping as is, itu mereka lakukan saja gitu, mapping as is, tapi tanpa melihat kondisi yang kesiapan dan tingkat readiness-nya. Jadi pada saat mereka melakukan as is mapping, ternyata yang terjadi apa? Semua orang tidak berani menceritakan apa adanya. Ya, jadi terima kasih nih Pak Sahlani pertanyaannya. Jadi itu pengalaman menarik sekali. Ternyata as is-nya itu tidak real, Pak. Ya, begitu juga to be. Jadi semua orang tidak speak up. Jadi Anda bayangkan waktu dia bikin mapping as is, blueprint-nya bisa seperti apa. Nah, saat mereka develop dan install, baru ketahuan bahwa as is-nya kenyataannya beda dengan yang di mapping. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi pada saat project plan gitu ya, documentation, nah itu hal seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Sahan. Ya, saya stop sharing. Pak Syahlani, ada mau pertanyaan dari yang dijelaskan oleh Pak Edi? Sementara cukup. Oke, cukup. Terima kasih Pak Sahlani pertanyaannya. Terima kasih Pak Syahlani. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Nah, dari Pak Anggoro. Setelah end project, change management ini tetap berlangsung dan jadi salah satu challenge terbesar adalah how to manage konsistensi. Jadi bagaimana tips and trick untuk menjaga konsistensinya. Seperti itu Pak Edi.
Oh ya, jadi oke, Pak Anggoro ya, pertanyaannya. Terima kasih. Jadi sebenarnya change management juga ada akhirnya. Makanya kalau kita lihat bahwa project change management, project itu kan ada start dan end ya, project. Change management juga ada. Jadi end-nya di mana gitu ya, supaya sustain. Jadi pertanyaannya Pak Anggoro itu penting sekali, gimana sustainability? Jadi setelah project selesai, change management melakukan bagaimana handover ini ke operation. Ya, bagaimana ini terjadi handover ke operation. Nah, termasuk kalau itu harus ada monitoring, itu masuk dalam sistem yang dijaga dalam operation. Jadi change management kalau dia melihat, oh bagaimana sustainability, salah satunya poinnya adalah dengan bicara dengan orang project, bagaimana sih supaya ini sustain. Mungkin ada audit reguler segala gitu. Jadi tapi itu sudah masuk sistem change management-nya sudah selesai juga gitu. Kira-kira itu Pak Anggoro pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi handover terakhir itu yang penting. Oke, terima kasih Pak Edi. Sudah jelas Pak Anggoro? Pak Edi, mungkin Pak Edi? Ya Pak, silakan Pak. Kalau tadi ada N-nya itu dengan project management-nya, N-nya sama di satu titik atau change management lebih belakangan dari project management closing-nya? Biasanya closing-nya bareng. Bareng ya? Ya, cuma dia prepare. Jadi change management itu prepare dia. Bagaimana sih handover-nya ini? Siapa nanti yang setelah ini jalan menjadi operasi, ya, rutin, itu gimana install yang tadi pertanyaan Pak Anggoro tadi, mungkin ada reguler, ya, audit atau sistem renewal, ya, mungkin ada knowledge management di situ. Nah itu bagian dari diskusi antara project management dan change management. Tapi dia harus prepare, make sure bahwa itu sudah di handover. Terima kasih Pak Salim. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Pak Adrianus. Beliau menanyakan, saat proses shifting ke future state based on experience dan history Bapak, hal apa yang menjadi batu sandungan saat merubah mindset seseorang di suatu organisasi, khususnya organisasi yang sudah besar dan dia sudah lama, berumur lebih dari 40 tahun. Boleh, sorry. Oke. Jadi, waktu masuk ke future state. Boleh diulang? Iya Pak, jadi pertanyaannya, saat proses shifting nih ke future state, menurut experience dan historical dari yang Bapak punya, hal apa yang menjadi batu sandungan gitu saat merubah mindset seseorang di organisasi ini, khususnya untuk organisasi yang sudah besar dan sudah lama umurnya. Ya, terima kasih. Jadi ya ini pertanyaan penting sekali. Jadi jawabnya juga agak sulit nih, karena dalam arti gini, Pak Adrianus ya. Jadi waktu kita melakukan assessment, antisipasi ya, kita lihat tadi kemungkinan resistensi. Di situ kita membuat change management strateginya. Ya. Nah, change management strategi itu salah satunya adalah bahwa di situ disebut namanya individual change modelnya apa yang mau kita ambil. Ya. Bagaimana kita mengajak orang berubah. Ya. Dalam arti ada beberapa teori sih ya. Jadi kalau saya yang kebetulan proses ya, dari proses itu mereka punya ADKAR. Jadi orang berubah itu awareness. Ya, A-nya itu awareness, kemudian desire, knowledge, ability, baru reinforce gitu ya. Nah, jadi ADKAR singkatannya gitu. Nah, disitulah kita bagaimana membangun awal kalau memang ini mindset issue. Jadi kalau bisa sejak awal. Jadi artinya
jangan sampai itu terjadi, ya, jangan sampai itu terjadi. Sudah kita jalan, baru kita ketahuan ini mindset issue. Jadi kita bisa anticipate. Dan kalau itu besar, role model menjadi penting. Jadi role model, nah disitulah kita dengan change agent meng-create role model. Nah, pelatihan untuk membekali change role model itu menjadi penting. Jadi ini dalam konteks skala besar gitu ya, enterprise gitu. Jadi kita bisa assess dulu readiness-nya, nah bisa dengan individual, ADKAR tadi, lalu kita bisa bikin strateginya, termasuk waktu salah satunya bisa role model, ya, change agent di masing-masing ini, karena besar kan. Dan itu biasanya role model menjadi kunci, kecuali training-training yang lain. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Adrianus. Cukup panjang pertanyaannya, karena ininya membuat strateginya juga termasuk role model tadi. Baik. Oke, baik. Pak Adrianus, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Pak Edi atau masih ada ganjelan pertanyaan nih terkait pembahasannya tadi? Iya, selamat pagi Pak Edi. Baik Pak Edi, terima kasih. Jadi memang yang namanya change management itu butuh proses dan waktu ya Pak ya, nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Bu Ayang, terima kasih. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Linda Mayasari. Beliau menanyakan bagaimana pendapat Bapak Edi antara dualisme antara change management yang dihandle dari project atau dari change management corporate yang menghandle all change di perusahaan. Karena dari Bu Linda nih terombang-ambing nih antara role ini, kedua role ini. Oh, oke. Bu Bulan Sari ya? Bu Linda Mayasari. Oh, Linda Mayasari. Ya. Maaf Bu. Ya. Jadi kalau saya tidak salah, pertanyaannya bahwa di di perusahaannya sudah ada change management di level corporate ya? Pak, iya, bukan di level corporate sebenarnya Pak. Jadi saya itu di level project. Okay. Jadi, tapi tuntutan yang ada saat ini sudah mulai meng-engage ke all corporate, sedangkan ibaratnya kami tidak punya power untuk corporate karena secara struktur organisasinya belum gitu. Gimana menurut Bapak? Oh ya. Jadi artinya Ibu di level project sebagai change management, kemudian ini diharapkan mungkin karena berhasil ya. Jadi ada juga salah satu klien kita karena dia berhasil di level project, terus dibikinlah namanya CMO. Ya, kalau ada PMO, kemudian ada CMO. Ya, Change Management Office. Ya. Jadi dia seperti PMO juga, dia memanage project-project ya, mengalign, termasuk bikin governance-nya, lalu membuat kapasiti change management-nya mulai disebar, ya. Jadi artinya, nah ini salah satu kunci juga. Kalau project management itu yang memegang kunci role-nya adalah anggota project, ya, anggota project-nya. Tapi kalau change management yang megang kunci itu adalah stakeholder. Ya, jadi justru leader-leader yang di lapangan, yang di dalam operation itu punya peran yang penting. Ya, nah disitulah nanti kalau CMO-nya yang terjadi, CMO mulai menyebarkan konsep change management sehingga para leader ya, juga memahami. Nah itu yang saya mengatakan salah satu yang kita contoh di korporasi itu, akhirnya pada business leadernya diikut dengan change management.
sehingga ya mereka bahasanya sama gitu. Kira-kira itu Ibu Linda, karena Anda juga punya resource yang terbatas ya. Jadi salah satunya adalah mungkin bisa meng-empower. Jadi berarti kalau boleh disimpulkan ini bisa jadi karena struktur organisasi ya Pak? Iya. Ya. Dalam arti apa? Maaf Bu, struktur organisasi? Ya, ketika kami belum menjadi CMO, masih bergabung ke PMOS Change Management, jadi kan kami belum bisa bergerak seseleluasa itu gitu Pak. Betul. Tapi yang diharapkan yang expected-nya terlalu besar gitu. Ya, bagus dong Bu. Challenge-nya jadi ya karena Ibu dianggap sukses barangkali ya. Saya kayak klien kami waktu itu, mereka sukses di satu project, terus diminta untuk juga manage change yang ada di seluruh perusahaan itu, project-project lain. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu Linda, terima kasih pertanyaannya. Bu Linda. Saya ada follow up question boleh? Boleh, silahkan Pak. Gini, tadi menyambung pertanyaan Bu Linda. Jadi dalam satu proyek memang terkadang ada change management-nya Pak. Jadi mungkin pertanyaannya adalah idealnya seperti apa? Apakah tim change management ini harus terpisah dari tim project management? Artinya kalau misalkan company punya project itu disubkonkan ke dua vendor gitu ya. Jadi tidak di dalam satu vendor yang sama. Ya. Atau sebaiknya di vendor yang sama, atau bahkan change management jangan disubkonkan tapi di running oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Oke. Ini pertanyaannya saya senang karena bagaimana change management itu tentang dia bisa besar atau tidak tergantung dari critical project-nya. Jadi apakah kita lihat ini masif perubahannya sehingga harus dilakukan. Nah, tapi kalau itu even dalam satu project, kalau menurut saya lebih baik ada change management-nya independen. Jadi bukan bawaan dari tim project. Ya, karena dia harus betul-betul bisa memberikan gambaran yang clear gitu. Misalnya gini, suatu saat mau go live ya. Sebenarnya secara change management is not ready. Ya, datanya, miningnya masih ya kita tahu ya kalau mau go live itu data itu kan jadi penting. Ya. Nah itu tidak ready gitu loh. Nah kalau dia di dalam project mungkin kejaran project dia mungkin akan oke deh ya. Tapi kadang-kadang karena dikejar oleh waktu gitu ya. Nah sehingga kalau dia independen itu menjadi lebih baik. Ya, cuman yang independen dia harus tahu juga proyeknya. Seringkali kan yang independen itu dia juga harus ada learning cycle untuk mempelajari sistem yang dibangun. Nah, itu kekurangannya di situ. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Terima kasih Pak Syahlani. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Edi. Ini ada dari Pak Rahmat Hidayat. Beliau menanyakan apa tolak ukur keberhasilan change management dari dalam proses adopsi atau penerapannya, serta berada di level apa change management tersebut. Begitu, Pak. Oke. Bagaimana kita tahu ya adopsi itu ya? Jadi adopsi itu bisa dilihat. Ya, terima kasih nih Pak Rahmat pertanyaannya. Adopsi itu bisa dilihat dari segi orang yang sudah migrate. Ya. Jadi berapa sih sudah kalau kita ngomong project, kebetulan waktu dulu kita pernah bantu construction gitu. Berapa project yang sudah adopt ya? Number of project atau number of people bisa juga. Kemudian proficiency levelnya. Ya, jadi
apa dia cuma entry dengan tingkat kesalahan tertentu. Nah, itu harus di-define, Pak. Sejak awal jadi kita antara change management dengan project, lalu dengan stakeholder-nya mendefine sebenarnya how do we measure our success. Ya, apalagi ini sifatnya behavior ya. Ya, behavior itu harus kita define gitu ya, kita sepakati. Tapi bisa kalau kemarin itu ada ada beberapa yang dia mengatakan ya level 1, level 2 dibuat gitu. Terus nah disitulah dilihat oh dia udah sampai di level ini. Jadi harus di-define di awal. Itu di behavior. Tapi bisa juga di result. Tadi seperti kita lihat tadi by result apakah misalnya kalau itu terkait dengan biaya inventory, jumlah kecelakaan, ya, mungkin jumlah proposal yang diajukan, ya itu beberapa hal yang bisa dibuat ininya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bu Ayam, bisa saya ini tanya kembali? Boleh, silahkan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya yang saya harapkan adalah KPI-nya seperti apa sih change management ini? Apakah dia harus dilakukan audit dengan interval tertentu atau dia memonitor daily activity yang telah dipostkan setelah go live? Jadi kita mau tahu nih, sebenarnya sih kan orang sudah familiar dengan PMO. Namun untuk yang CM ini, sebagai saya sendiri, saya baru dengar sebenarnya CM ini fungsinya ini melengkapi oposisi, penyeimbang, atau sebagai jadi kita kesalahan lagi kapan-kapan ya, saya. Ya. Makasih. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa dia bukan oposisi, ya, bukan oposisi dia. Jadi kalau kita kembali ke slide kita, bahwa dia dari people side-nya, ya. Jadi kita bisa lihat ukuran suksesnya apa, gitu ya. Nah itu yang kita punya bayangan saat kita bikin project. Oke, technical side-nya kita define. Oke, behavior side-nya apa? People side-nya apa? Kita ingin misalnya berapa banyak orang yang menggunakan, gitu ya. Kemudian dia sudah sampai tingkat mana. Nah, itulah KPI yang diukur nanti, karena kan ada monitoring di dalam change management. Nah, itu berbarengan dengan PM, align dengan PM, juga di tracking. Jadi, kita tidak hanya tracking pada level behavior-nya juga, level technical bahwa itu sudah diinstal, tapi behavior ini muncul nggak? Ya, misalnya katakanlah seberapa cepat orang menggunakan data, mengakses data, gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ERP udah ada, berapa banyak mengakses, berapa banyak menggunakan dipakai dalam planning. Nah, itu behavior itu yang memang perlu didefine, Pak. Perlu didefine. KPI-nya itu perlu didefine, disepakati di awal pada saat kita membuat to be-nya kayak apa. Nah, to be itu bisa technical, bisa juga behavior. Culture juga bisa. Bisa diukur. Jadi KPI-nya tidak, ya lebih rumit ya, karena sifatnya behavior. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin akan ada sesi selanjutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Disarankan untuk sesi berikutnya berarti sih Pak, ada sesi lain yang lebih lengkap. Sebenarnya pertanyaan Pak Rahmat ini sama juga dengan pertanyaan Pak Suherman. Pak Suherman menanyakan bagaimana mengukur keberhasilan change management dan bagaimana mengukurnya gitu. Mungkin tadi kan dari Pak Rahmat, dari Pak Suherman ada tanggapan nggak dari penjelasan Pak Edi ini? Karena pertanyaannya sama nih dengan Pak Rahmat tadi. Cukup, Bu. Cukup ya, Pak Suherman. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya
ini dari Pak Alif Rizal. Pak Alif menanyakan, Pak Edi, mohon izin sekiranya berkenan, mohon jelaskan kembali perbedaan dari masing-masing maturity level dan bagaimana cara shiftingnya. Terima kasih. Oh, oke. Maturity level. Atau Bapak mau slide share lagi terkait yang maturity tadi, Pak, biar lebih ada gambaran. Ya, coba saya share screen ya. 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 Jadi, oke ya, ini Pak ya. Pertanyaannya adalah bagaimana shiftingnya ya. Biasanya, ya ini level 1 tentu kita perlu membekali, perlu mengintroduce ya di sini. Jadi saat ini change management belum dipakai lah ya. Tentu kita melakukan introduction gitu ya, mulai memfasilitasi apa yang dilakukan ya, bukan hanya anggota project management change-nya, terutama kita juga perlu training pada sponsor nih ya. Sponsor itu sering berpikir bahwa ya saya sudah sponsor, saya udah alokasikan dana, saya udah kick off gitu. Kenapa kok belum jalan gitu ya? Nah, sehingga training bukan training ya, kalau untuk para sponsor itu briefing untuk para sponsor buy-in mereka tentang pentingnya change management ini penting gitu ya. Ya. Dan itu beda dengan project dan dana alokasi gitu. Nah, ini biasanya berupa pelatihan baik untuk leadernya, kemudian baru ke change agent yang akan melead project. Nah, jadi kalau kita lihat ad hoc belum ada, kalau isolated itu mulai dipakai, ya multiple project itu mulai ada komprehensif, ya mulai ada CMO-nya lah, ya, CMO-nya bisa melakukan ini. Lalu kalau organizational standard, saya kira apa yang dilakukan oleh, kalau kemarin ini maaf nih kalau saya salah ya, kalau untuk peran dari PMO kan sudah dibikin kemarin Pak, bukunya yang dibuat oleh Pak Sahlani. Nah itu kayaknya mau menjadi standar, ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu Pak. Jadi memang perlu pembekalan awareness tentang hal-hal ini penting. Nah kalau udah sampai level 4 itu adalah standar udah dipakai di mana-mana gitu ya. Kalau level 5 itu ya para leadernya udah tahu change management. Setiap step yang mereka bikin, mereka melakukan analisa. Ya, impact-nya seperti apa gitu ya. Jadi bisa dilakukan gitu. Mungkin itu pertanyaan saya secara singkat Pak Arif. Baik, Pak Alif, ada lagi? Pak Alif. Sudah jelas ya. Kita lanjut ya, karena ini udah jam segini, mungkin kita batasi sampai 2 pertanyaan lagi ya Pak Edi ya. Baik, silakan. Mungkin saya lihat nih Pak Immanuel Ginting itu menanyakan. Pak Immanuel mau menanyakan sendiri atau saya bacakan nih Pak? Silahkan. Dibacakan aja juga boleh Mbak. Oke, saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Dari Pak Immanuel bilang bahwa saya suka dengan analogi yin dan yang dari Pak Edi. Apakah ada hubungan change management dengan transformasi Pak? Karena jargonnya sama terkait people adoption. Seperti itu. Ya. Jadi ya pertanyaannya ini seringkali dibuat beda. Sebenarnya change itu ya segala sesuatu yang berubah. Mungkin bisa kecil, bisa besar gitu ya skalanya ya. Tapi kalau transformasi itu besar sekali.
Jadi kalau kita lihat bahwa perubahan itu kan bisa people, proses, teknologi, ya. Nah, apakah kalau itu perubahan biasanya orang bilang ini ya berubah biasa gitu ya. Dan bisa skalanya tidak besar, skopnya juga tidak besar. Tapi kalau dia melibatkan 3, ya, jadi artinya besaran perubahannya, teknologi yang dipakai itu menggantikan totally different sama yang baru. Lalu people mindset-nya juga berubah gitu ya. Nah, jadi orang menyebutnya transformasi. Sebenarnya itu 2 hal yang sama ya, cuman skalanya memang transformasi itu merubah sama sekali. Ya, artinya betul-betul besar perubahannya. Mungkin itu Pak Emmanuel pertanyaannya. Terima kasih Mas Bayang. Oke, sama-sama Pak Immanuel. Ada juga dari Pak Ahmad Hilman. Pak Ahmad Hilman mungkin mau menanyakan sendiri, Pak? Baik, Bu Ayang, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Pak Edi. Sebenarnya mungkin pertanyaan dari saya tuh mirip-mirip dengan pertanyaan dari Mbak Linda Mayasari dan Pak Sahalani tadi ya. Terkait dengan pada saat ini role saya di sebuah perusahaan manufaktur itu pertama saya masuk sebagai change management consultant, kemudian ditarik permanen dan menjadi di project management ya. Change management di tempat saya tidak ada, gitu. Kemudian dengan banyaknya project-project ya implementasi ERP, kemudian industri 4.0 ya. Nah, seringkali saya masih menggunakan 2 topi, Pak. Topi project management dan topi change management. Nah, karena ada dualisme itu sering juga ada benturan atau konflik of interest antara project, misalnya target of completion, kemudian output-nya berbenturan dengan sisi change-nya gitu ya. Nah, tadi mungkin sudah sempat dijawab oleh Pak Edi bahwa sebaiknya itu 2 hal yang terpisah ya, tetapi kondisinya saat ini belum bisa seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya akan lebih jauh begini, Pak. Di perusahaan keluarga seperti yang tempat saya ini ya, top down-nya itu sangat kuat, Pak. Jadi owner bilang apa, ya tidak ada yang berani menentang. Gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi change management itu bisa bisa membuat sponsorship itu paham bahwa ada sesuatu yang belum bisa dilakukan atau to-be-nya nanti begini Pak kalau project itu fully implemented gitu Pak. Mungkin nanti Bapak bisa share experience atau apa. Dengan catatan di kami belum ada change management di sisi korporat ya, masih isolated lah kasarnya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Ini pertanyaan tentang sponsor nih ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kepemimpinan itu kan penting sekali. Jadi, nah pada saat yang sama kita juga perlu ya artinya salah satu yang kita analisa adalah sponsor kita nih, ya, sponsor kita. Jadi kita harus ada strategi untuk mengengage sponsor kita nih. Jadi dan itu bagian paling ya kalau dikatakan bahwa fungsi dari change management profesional itu meng-coach sponsor. Ya. Jadi kita perlu duduk sering mengatakan memahami dulu apa yang direncanakan gitu ya. Kadang-kadang kita juga karena batas waktu juga kita tidak sempat meluangkan itu gitu. Tapi biasanya sponsor itu selalu mulai dengan seeing believing ya. Jadi kita harus mencari sebenarnya target dia yang memusingkan dia itu apa gitu ya, sehingga itu menjadi quick win kita gitulah. Ya. Jadi quick win untuk sponsor itu menjadi penting kalau memang proyeknya itu
complicated dan tidak bisa dilakukan sekaligus sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Tapi kita bisa bikin roadmap tapi mencari quick win yang sesuai dengan yang dia targetkan. Itu pengalaman itu saya pernah lakukan di family company pada saat kita berbicara tentang bagaimana dia melakukan komunikasi internal gitu. Ya. Ini kalau nggak salah saya dengar dari perusahaan keluarga ya Pak ya? Betul Pak, betul Pak. Betul. Nah, ya perusahaan keluarga itu membuat mereka, jadi di perusahaan keluarga itu ada ketidaknyamanan juga mereka dalam men-set up komunikasi di antara mereka gitu ya. Ini secara umum lah ya. Kebetulan klien kita gitu waktu itu. Jadi kita melihat bahwa ini jadi kunci nih. Kalau ini nggak jadi, ini change nggak bakalan terjadi gitu. Kita tidak mengintroduce program yang lain, ya program yang lain kita jalankan sesuai standar, tapi kita fokus pada bagaimana mereka punya mekanisme untuk bisa berkomunikasi di antar keluarga ini dan mereka nyaman gitu. Nah itu salah satu. Begitu itu nyaman sebenarnya hal-hal lain itu menjadi cara komunikasinya menjadi lebih apa ya, lebih ada sistematikanya gitu. Itu pengalaman saya Pak. Baik Pak Edi. Terima kasih banyak Pak. Itu di saya sih berarti naik tangganya harus agak jauh Pak ya. Tapi terima kasih sangat Pak. Maksudnya dari pengalaman Bapak ada hal yang sama. Ternyata kuncinya memang di atas itu Pak ya. Di ya. Dan mungkin jangan sorry. Mereka tetap berbicaranya bisnis kan, mereka tetap berbicara bisnis dan kita harus memahami itu. Iya Pak. Ya. Mereka baik, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Karena kita udah mendekati waktu selesai tanya jawab nih Pak. Ini sebenarnya udah ada 29 pertanyaan yang masuk. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir sebenarnya bukan pertanyaan juga sih, tapi lebih ke informasi nih Pak. Ada yang menanyakan. Tadi kan Bapak bilang bahwa sertifikasi change management ini Bapak baru pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, itu pelatihannya di mana dan bagaimana persiapan sertifikasi CMO biar rekan-rekan yang ada di sini tuh bisa mengikuti jejak dari Pak Edi. Oke, terima kasih nih. Dari Pak Alif. Pak Alif ya? Ya, yang tadi di awal. Yang tadi ya, Pak Alif. Pak Alif, ya kalau untuk CCMP, jadi Certified Change Management Professional dari ACMP ini adalah dia mempersyaratkan gini. Jadi satu bahwa kita ada beberapa step ya. Step terakhir itu adalah ikut tes online gitu ya. Tapi untuk bisa dapat tes online itu, pertama adalah kita harus punya pengalaman jam terbang. Jadi jam terbang itu kalau untuk sarjana itu 4.200 jam ya pengalaman untuk di project change management, dan itu perlu Bapak pilih nanti, Bapak tuliskan dalam bentuk essay ya, nanti direview oleh mereka, direview oleh judge-nya di sana apakah memenuhi standar standarnya ACMP. Dia sudah punya standar Pak, jadi kita bisa pelajari itu. Kedua, kita perlu training. Nah, kebetulan trainingnya yang di-endorse oleh mereka, ya. Jadi training yang di-endorse dari mereka. Nah, di Indonesia belum ada. Yang paling dekat itu adalah di Singapura. Ya, badannya banyak. Jadi Bapak bisa akses di ACMP. Nah, setelah kita masukin pengalaman jam terbang kita, essay kita, kemudian kita juga ikut training 21 jam di standar di badan pelatihan yang mereka endorse. Lalu dari situ kita ikut training Pak, ikut tes
jadi ikut tes. Nah, jadi Bapak perlu mengumpulkan kira-kira 4.200 jam itu kira-kira Anda bekerja mungkin 5 tahun lah. 3 sampai 5 tahun. Baik Pak Edi, terima kasih atas penjelasannya. Untuk saat ini baru sekitar 2 tahun di change management. Jadi saya perlu 3 tahun lagi ya Pak untuk sekiranya bisa mendaftarkan diri, ikut pelatihan dan tesnya. Bapak coba hitung itu 2 tahun full time berapa? 4.200 jam perharinya nggak? 8 jam. Perharinya 8 jam, normal 5 hari kerja. Nanti kami hitung coba Pak. Jadi. Ya, nanti kira-kira itu mungkin. Kalau pengalaman di project management bisa diklaim nggak Pak? Bapak coba convert itu biasanya project management sekarang itu kan ada change managementnya juga Pak. Ya, ada training, ada communication management, ada communication. stakeholder management. Iya, iya. Nah, Bapak coba convert itu, pelajari standarnya ACMP. Jadi mungkin sekalian saya share ya, saya share screen tadi ada pertanyaan tentang Kotter, kemudian tentang ACMP. Jadi mungkin saya share screen sebentar, terakhir nih mudah-mudahan. Oke, Pak. Udah dapat ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, ini yang tadi saya sebut Kotter tadi. Ya, jadi kalau kita ngomong model change management ada code living, unfreezing, changing, freezing. Ya, jadi ini sebenarnya proses fisika nih Pak. Kalau kita mau bikin pedang katanya, kan besinya harus dimuaikan dulu, unfreeze. Lalu ada bentuk changing, tempa, ya mau jadi keris atau mau jadi golok atau apa. Kemudian ada dinginkan lagi, celup ke air gitu supaya dia freezing. Nah, konsep yang sama dikembangkan Kotter dalam organization change management. Dia mulai dari creating sense of urgency. Ya, ini 8 step-nya Kotter yang klasik saya sebut tadi. Lalu dia bilang make it stick. Ya, bikin itu jadi sistem. Mungkin ada pertanyaan tadi Pak Anggoro atau apa ya. Bagaimana supaya dia jangan berubah lagi, sustain itu, make it stick. Nah, ini standarnya ACMP. Ya. Jadi begitu ada project, Bapak lihat change impact dan organization readiness-nya seperti apa. Ya, tadi ada pertanyaan tentang perusahaannya cukup besar, ada kaitannya dengan mindset. Bapak bisa evaluasi ini. Lalu bikin strateginya dari situ. Nah, bikin plan, eksekusi, dan ya di sini closing-nya. Nah, jadi ada closing change management effort yang tadi juga Pak Sahlani tanyakan. Ya bareng, kalau bisa idealnya bareng. Atau mungkin change management telat sedikit lah di belakangnya. Supaya closing-nya menjadi lebih sustain. Gitu. Ya ini mungkin slide yang tadi saya belum share. Ya. Oke, baik Pak Edi. Luar biasa banget nih sesinya Pak Edi. Pertanyaannya tuh banyak sekali yang datang. Itu ada sampai 31 pertanyaan. Nah, tapi yang dijawab sama kita, karena kita keterbatasan waktu ya, itu baru ada 11 pertanyaan. Gitu. Nah, tadi kan kita di awal, saya udah menjanjikan nih, kita ada menjanjikan bahwa untuk beberapa pertanyaan yang menarik, menurut Pak Edi, itu kita akan pilih 2. Gitu. Kalau menurut Pak Edi, siapakah 2 pemenang yang beruntung itu? Waduh. Ini semuanya berat-berat di pertanyaannya, bagus-bagus. Mungkin Pak, yang saya ingat apa pertanyaannya Pak Adrianus ya? Oke. Kayaknya Pak Adrianus, kemudian Pak Alif. Pak Alif. Terima kasih Pak Edi. Oke, bisa ini dulu Pak, dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama. Pak Adrianus, apa masih di sini? Atau sudah izin keluar tadi ya? Oke. Baik, nanti untuk yang beruntung, Pak Alif dan Pak Adrianus, ini bisa
menghubungi email PMOP ya untuk bagaimana tata cara pemberian hadiahnya. Sekarang kita foto dulu ya dengan Pak Edi. Maaf, Oke. ini Pak Andrianus Lonteng kah atau Adrianus? Ya betul, Andrianus Lonteng. Oh, iya. Adrianus masih ada ya Pak? Ayo Pak. Masih, Bu Ayang. Andrianus. Bisa open kamera Pak Adrianus? Oke. Sudah kayaknya. Oke, sudah ya. Panitia tolong ini ya. Kita mau foto bareng. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Bebas. Buncis. Oke, selamat ya kepada Pak Alif dan Pak Adrianus sebagai penanya terbaik. Untuk nanti hadiahnya silahkan kontak Gmail panitia ya. Nanti kita share. Oke, terima kasih Pak Adrianus dan Pak Alif. Oke, karena kita udah di penghujung acara, luar biasa sekali tadi materinya Pak Edi, dan selamat juga kepada para pemenang yang penanya terbaik dan beruntung telah dipilih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak. Sebagai karena kita udah sampai di penghujung acara juga nih, terima kasih kepada Pak Edi sebagai pembicara webinar kali ini karena telah membagi ilmunya. Izinkan kami untuk membagikan sertifikat virtual nih ke Pak Edi. Waduh. Sebagai tanda apresiasi kita dari PMOP karena Pak Edi telah meluangkan waktunya dan ilmunya yang sangat menarik dan berharga sekali untuk kita yang ada di sini. Untuk fisiknya nanti kita akan kirim ya Pak ya. Ini kita kasih secara virtual dulu. Mungkin seperti ini sertifikat apresiasi kita. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih. Ya, sudah dapat sertifikat. Ya, saya senang sekali bisa share. Jadi di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya tahu itu mungkin terlalu butuh waktu lagi. Ya, mungkin sekarang kepalanya panas nih. Wah, ya. Ya, tapi it's good. Artinya something is moving. Ya, organisasi tidak berubah, tidak bisa berubah unless orang-orangnya berubah. Jadi kita organisasi berubah melalui individu-individu di dalamnya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga bersedia mendengarkan. Ada senior saya ini, ya, ya saya di atas. Walaupun saya sudah senior, ada yang lebih senior lagi, gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, mungkin kan ini tadi ada banyak banget pertanyaan yang belum kita jawab. Mungkin nanti diakomodir bisa invite ininya Pak Edi nanti ya, connect di LinkedIn. Mungkin Pak Edi bisa memberitahukan ini LinkedIn Bapak. Ya, LinkedIn saya ya Edi Sutanto ya. Jadi Edi Sutanto aja. Oke. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin bisa direct dari masing-masing peserta ke LinkedIn-nya Pak Edi, Edi Susanto. Nah, atau nanti kalau misalnya berkenan, nanti dijawab via Telegram, karena kita kan ada Telegram komunitas khusus PMOP nih Pak, member PMOPI. Gitu. Nanti bisa ditanyakan juga di sana ya, sama dijawab di sana. Ya boleh, silakan saya di-invite. Senang sekali. Ya. Oke. Tadi kan kita pas foto di awal tuh baru setengah dari yang hadir di sini. Mungkin kita adakan sesi foto lagi yang kedua ya, untuk rekan-rekan yang sudah sampai akhir mengikuti event ini. Bisa dibuka kameranya rekan-rekan karena kita akan sesi foto bersama lagi gitu di akhir acara. Jadi yang sudah stick dari awal sampai akhir dan yang ikut tengah-tengah kita foto juga buat ini kita, dokumentasi kita. Panitia udah siap ya buat ini? Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Cheese.
Oke, screen yang kedua ya. 3, 2, 1. Buncis. Wah, Bu Linda sama nih gayanya sama saya. Oke, yang ketiga ya. 3, 2, 1. Cheese. Oke, kita slide yang terakhir. Slide keempat. Cheese. Oke. Nah, kita udah foto bersama. Terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara webinar hari ini dengan topik Project Management versus Change Management di meeting point ke-11 PMOPI. Nah, jangan lupa untuk mengisi link absensi karena nanti juga akan ada feedback peserta dan juga sertifikat yang dikirimkan langsung ke email masing-masing peserta. Nanti akan free untuk member PMOPI dan akan berbayar sedikit untuk yang non-member. Seperti itu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi semua komunitas PMO Profesional Indonesia. Sebagai penutup acara, izinkan saya untuk membaca sedikit pantun, yaitu saya mulai aja ya. Bapak Edi membeli kurma, letak di loyang, rasanya manis. Rasa hati ingin terus bersama, tapi sayang waktunya sudah habis. Jalan-jalan. Satu lagi nih, masih ada satu lagi. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, dengan berakhirnya pantun receh tersebut, berakhir pula meeting point ke-11 kali ini. Sampai jumpa di acara PMOP selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih dan selamat siang dan salam sehat. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi.